Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita akan lanjut ke segmen kedua dari materi korpus bahasa Arab dalam kajian linguistik ini tentang bagaimana menyusun sebuah file korpus ya. Dalam bagian kedua ini kita terlebih dahulu akan melihat ya korpus itu di mana posisinya, bagaimana awalnya, dan bagaimana akhir atau ujung perjalanan sebuah korpus. Ada peta di sini bahwa korpus itu tadi saya bilang di bagian awal atau segmen 1, korpus itu data digital. Dari mana awalnya? Ya obrolan masyarakat, perbincangan masyarakat, percakapan mereka, ya bahasa lisan atau bahasa tulisan, catatan-catatan dan sebagainya, atau data-data yang tersebar luas di media sosial seperti Facebook, Telegram, WhatsApp, Twitter, Instagram, rekaman video, film, rekaman audio, Spotify, Mixler, dan sebagainya, yang kemudian didigitalisasi. Ya. Kalau tadi kita lihat format yang belum digital, ya kita digitalisasi sampai jadi kemudian mudahnya sih file Word ya kalau tulisan. Kalau lisan itu ya rekaman digital begitu. Diolah kemudian menjadi sebuah data digital, hasil penjaringan yang dikumpulkan dari semua sumber atau bahan material dari sumber-sumber ini. Setelah itu data ini kita strukturisasi, ya kita bersihkan dan sebagainya sehingga menjadi korpus atau data yang terstruktur berdasarkan informasi-informasi yang termuat di dalamnya. Lalu data ini kemudian, ini posisi korpus yang sudah jadi ya, bisa dianalisis, diolah ya dalam tahapan pengolahan ini, lalu aplikasi-aplikasi yang sudah ada yang berbasis website, ada yang berbasis desktop dan sebagainya. Nah, dalam analisis ini tersedia berbagai teknik dan metode dalam aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, setelah didapat hasil analisisnya, nah kita akan buat luaran publikasi, artikel seminar, artikel jurnal, dan sebagainya. Ini perjalanan sebuah korpus ya, dari mulai penjaringan dari sumber-sumber ini menjadi data digital, lalu distrukturisasi menjadi korpus, dan dianalisis melalui aplikasi. Kita masih di segmen kedua sekarang, di segmen ketiga nanti ini, dan keempat di teknik serta metode, dan terakhir kita akan menulis luaran berupa publikasi setelah dilakukan tahap pengolahan data. Ini posisi korpus. Berikutnya kawan-kawan, korpus itu sudah ada atau belum? Ya dua-dua situasi itu kita bisa hadapi sesuai dengan tujuan masing-masing. Kalau kita punya tujuan menggunakan korpus itu bisa ada dua pilihan, meneliti atau membuat produk, entah itu kamus, buku tata bahasa, buku pelajaran, dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini kalau tujuan pertama kita meneliti, kita harus bisa menentukan tujuan penelitian kita apa. Ya, apakah akan mengkaji sikap, pendirian, representasi, gejala tertentu dari sebuah bahasa, atau mengkaji pola bahasa. Nah, kalau kita ingin mengkaji sikap atau pendirian atau representasi sebuah gejala, biasanya kita harus membuat korpus sendiri. Karena kita pasti akan spesifik mengarah ke sebuah fenomena tertentu yang korpusnya belum ada, maka kita harus membuat atau menyusun korpus sendiri. Kalau kita ingin mengkaji pola bahasa, kaji pola ya, bukan mengkaji sebuah fakta atau fenomena, kita akan mencari struktur dalam sebuah bahasa, kita bisa berhadapan dengan dua situasi. Tidak ada korpus existing ini maksudnya sudah ada ya, yang sudah tersedia tinggal dipakai, atau korpusnya sudah ada korpus existing. Nah, kalau korpusnya belum ada, kembali ke awal, kita harus membuat atau menyusun korpus sendiri terlebih dahulu. Kalau korpusnya sudah ada, ya tinggal pakai, tinggal manfaatkan, tinggal cari kita mau apa di situ, kita perlu data apa dan seterusnya. Ini kalau korpusnya sudah ada. Yang kedua, kalau kita ingin membuat kamus, membuat buku tata bahasa, membuat buku ajar dan sebagainya, sama, kita akan menghadapi dua situasi. Apakah korpusnya belum ada atau sudah ada? Nah, kalau belum ada ya bikin dulu, kalau sudah ada ya sudah tinggal pakai dan manfaatkan. Tinggal kita nanti menyusunnya sesuai rencana kita dalam pembelajaran tersebut. Nah, itu terkait korpus. Nah, bagaimana menyusun korpus? Yang pertama mengumpulkan materi tertulis, ya.
Kita dapatkan dulu datanya dari web atau data dari teks digital, file-file Word, file-file doc gitu ya, sudah ada. Atau kalau masih tercetak, kita harus mengolahnya dengan scanner dulu, kita scan jadi PDF atau jadi Word langsung sehingga nanti bisa diedit oleh kita. Lalu kita siapkan data tulis untuk analisis, lalu mengekstrak teks dari format dokumen tertentu, seperti tadi dari gambar menjadi teks atau dari PDF menjadi Word dan seterusnya. Itu dikonversi dulu ya. Nah, jangan lupa teman-teman, ketika file itu masih di Word, masih di doc, kita harus bersihkan dulu tanda kutip, membuang header, footer, nomor halaman dan lain-lain, lalu mendokumentasikan apa yang telah kita kumpulkan dan menyiapkan data untuk distribusi atau pengasipan. Namanya kita akan membuat metadata di sini ya. Kita akan gambarkan metadata itu apa dan bagaimana. Nah, ini yang kita bersihkan apa saja? Nomor halaman, header, footer, citra, gambar, hyperlink, simbol-simbol, footnote, dan juga itu akan kita bersihkan. Nah, ini ada metadata, data tentang teks yang akan kita berikan. Seperti ini formatnya, kita berikan contohnya. Nah, ini teman-teman semua file yang sudah jadi akan seperti ini, txt. Lihat, kita bisa lihat ekstensinya di sini sudah txt, dibuka di file notepad namanya, bukan di Word lagi. Isinya sudah berubah. Tidak ada layout, tidak ada spasi, tidak ada yang aneh-aneh, semua sudah seperti itu adanya. Dan kita praktekkan sekarang bagaimana membuat file corpus. Saya akan ambil contoh ini ya, namanya ini satu artikel dari sebuah karya tulis. Ini halamannya panjang, ada 22, mungkin saya ambil 5 halaman pertama saja sebagai contoh. Ini ke belakangnya saya hapus dulu. Ya, katakan kita punya satu file corpus seperti ini, apa adanya, aslinya ya. Nah, ini akan kita bersihkan dalam tanda kutip, supaya bisa jadi file corpus. Yang pertama, ini file masih ada layoutnya, masih ada data isinya, dan sebagainya. Dia ada figura halaman, ada footernya nomor halaman, ada headernya judul makalah. Nah, kita bersihkan pertama kali, mungkin dulu ya, file bingkai figura halamannya. Kita coba bisa lihat mungkin di border shading. Nah, betul, dia menggunakan box untuk figura halaman. Page border kita hapus dulu dengan noun. Oke, dia hilang sudah. Kembali ke awal. Nah, ini kita bersihkan satu-satu semua header atau kepala halaman. Kita Ctrl Alt, kita delete semuanya. Ini juga footernya, nomor halaman, kita hapus semuanya. Oke, sudah bersih ya. Dari lagi, kembali halaman awal, masuk ke halaman utama. Yang kedua yang kita perlu bersihkan adalah ini footnote, catatan kaki. Ini akan mengganggu dan tidak bisa membuat kita terhalang untuk nanti mengkonversinya menjadi txt. Ini harus dihapus dulu. Ini akan menghalangi proses konversi jadi txt, adanya footnote seperti ini. Menghapus footnote tidak bisa otomatis dari kaki halaman. Seperti ini, dia akan gagal. Tapi ya konsekuensinya gini, kalau ada file banyak footnote ya kita harus bersihkan satu-satu secara manual. Nah, dengan begitu ya dia akan bersih dengan sendirinya kalau yang nomornya dihapus. Kalau yang di bawahnya langsung tidak bisa, harus dari atasnya sendiri. Baik, sudah bersih teman-teman, kita save dulu. Untuk membuat file corpus kita tidak perlu pusing dengan layout dengan spasi seperti ini, halaman kosong, kita biarkan saja. Nanti kita akan lihat hasilnya berbeda. Baik, sekarang kita akan membuat metadata dulu ya. Metadata ini adalah informasi tentang file yang bersangkutan. Misalnya kita akan membuat metadatanya seperti ini nih. Kategori misalnya artikel. Ini contoh metadata seperti yang ada tadi di file ini ya. Ini contohnya metadatanya. Formatnya harus seperti ini supaya terbaca di sistem nanti. Supaya tidak terbaca di sistem aplikasi pengolah korpus. Kalau tidak begini dia akan terbaca sebagai bagian dari data.
Dengan begini kita akan mengeliminasi materi data ini tidak sebagai bagian dari data yang ada dalam teks. Artikel, misalnya ya, ini kita bikin sendiri, terserah kita saja, mau kita isi apa saja. Misalnya dengan informasi berikutnya bidang. Misalkan teks agama, bidang, lalu penulis, misalnya kita isi namanya ini Naim Abdul Ghani. Naim Abdul Ghani. Penulis, buka kurung siku, penulis. Kita mungkin isi berikutnya negara, kan dia dari Qatar. Kita isi negara. Baik, ya, ini kita sudah memberikan metadata untuk artikel Abdul Ghani ini yang berjudul Lughatul Khitab ad-Dini fil I'lam al-Mar'i wal Masmu'. Setelah file Word ini siap untuk kita jadikan korpus, berikutnya kita melakukan konversi, convert ya, dengan cara save as. Kita taruh di folder semula. Lihat semula file ini berformat dokumen Word 97 2003. Untuk file korpus kita mengubahnya menjadi plain text. Plain text, jangan lupa formatnya plain text. Lalu kita save, nah akan muncul halaman tampilan seperti ini. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Semula text encodingnya menggunakan Windows Default. Kita harus ubah pilihan ini menjadi Other Encoding. Ya, kita centang yang ini. Lalu kita lihat standar yang dipakai oleh korpus adalah Unicode UTF-8. Ini jangan salah. Ini tidak ada pilihan lain, mutlak harus Unicode UTF-8 konversinya. Setelah itu kita save as, oke. Baik, kita tutup file ini. Kita bisa lihat teman-teman di folder kita ini hasil konversian ya. Nah ini yang sudah berubah dari semula file bahan korpus doc menjadi txt. Filenya sudah berubah, logonya berubah, kita buka, otomatis dia akan lari ke Notepad. Nah, kita lihat ini metadatanya, kategori artikel, bidang teks agama. Ya, spasinya hilang semua tadi, dia merapat sendiri dan sebagainya. Tinggal teksnya saja, sudah tidak lagi footnote, halaman, nomor halaman dan sebagainya. Ini file korpus yang sudah jadi sesuai standar teknis yang dibakukan oleh aplikasi pengolah korpus untuk mekanisme pengolahannya. Ini file contoh yang sudah jadinya file korpus, sudah txt. Demikian segmen kedua tentang bagaimana menyusun file korpus dari material Word menjadi txt. Terima kasih.